Apu udah turun harga nih cuy, berarti saatnya kita rakit PC kere-hore. Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini berhubung harga prosesor dari AMD lagi pada turun, pastinya bakal bikin rakitan PC di kelas budget akan mulai menarik lagi cuy. Dan di sini kebetulan salah satu customer gue minta dirakitkan PC dengan budget yang kere-hore. Nah, penasaran kan komponen apa aja yang akan digunakan di rakitan PC kali ini? Pastiin kalian nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya cuy, supaya nggak ketinggalan semua informasi tentang PC yang satu ini. Dan siapa tahu PC yang satu ini bisa jadi referensi buat kalian. Dan sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian nggak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Jadi ceritanya customer gue di rakitan kali ini minta dirakitkan PC dengan budget sekitar 7 jutaan. Katanya sih buat live streaming game handphone dan ya gaming-gaming aja lah. Dan dia juga minta kalau bisa komponen yang digunakan di PC ini masih mempunyai space untuk di-upgrade ke depannya. Dan seketika gue langsung kepikiran untuk menggunakan prosesor dari AMD Apu yang lagi turun harga sekarang ini cuy. Dan kayaknya sekalian aja gue jabarkan list komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari AMD yaitu AMD Ryzen 5 5600G. Dengan 6 core dan 12 thread dan boost clock di angka 4,4 GHz, gua rasa performance-nya masih sangat memumpuni untuk sebuah prosesor di tahun 2022 ini. Dan prosesor ini juga memiliki iGPU yang terbilang cukup powerful cuy, yang bisa menggantikan fungsi VGA card dan tentunya untuk mengurangi budget di rakitan PC kali ini. Ya, untuk gaming-gaming e-sport dan productivity sih masih cukup banget ya menurut gua. Berikutnya untuk motherboard, di sini karena kita bertujuan untuk merakit PC yang memiliki upgradability yang baik, makanya di sini gua gunakan motherboard dengan chipset B550. Dan motherboardnya ini adalah Gigabyte B550 MDS3H. Lalu berikutnya untuk RAM, di sini kita menggunakan RAM dari brand Team Group yang kebetulan lagi turun harga juga nih cuy kalau gue perhatiin. Dan RAM-nya ini adalah Team Group T-Create Classic 2x8GB dengan speed 3200 MHz. Next untuk storage-nya, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Team Group juga nih cuy. Dan ini adalah Team Group MP34 dengan kapasitas 512GB. Alasan kita menggunakan NVMe Gen 3 ini karena jelas untuk menyesuaikan dengan budgetnya. Dan alasan kedua karena Ryzen 5 5600G belum support PCIe Gen 4 cuy. Jadi menurut gue ini adalah salah satu kekurangannya jika kita menggunakan prosesor Ryzen 5 5600G. Lalu untuk power supply-nya, di sini kita menggunakan power supply dari brand FSP yaitu FSP HV Pro 550W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Berikutnya untuk casing, di sini kita menggunakan casing dari brand Aerocool yaitu Aerocool Trinity Mini V2 yang berwarna putih. Casing murah yang satu ini berukuran compact MATX yang sudah include dengan 3 buah fan dalam paket penjualannya. Ya walaupun belum addressable RGB atau belum bisa diubah-ubah warna RGB-nya, tapi ya lumayan lah menurut gua. Lalu terakhir untuk konektivitasnya, di sini gue menambahkan WiFi adapter dari brand TP-Link yaitu TP-Link TLWN 823N. Dan itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini cuy. Simple banget kan? Pastinya bakal gampang nih untuk ngerakitnya. Jadi gue rasa bakal cocok untuk kalian yang mungkin baru belajar untuk ngerakit PC sendiri. Dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC ini, kita intip dulu nih proses perakitannya. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC yang satu ini. Pertama-tama seperti biasa kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 6907 poin. Lalu untuk iGPU Vega 7-nya sendiri mendapatkan skor sebesar 1298 poin. Dan overall score yang dihasilkan PC ini adalah 1478 poin. Dan suhu tertinggi pada saat pengetesan ini tercatat di angka 72 derajat Celcius. Lalu berikutnya gue coba tes CPU-nya menggunakan Cinebench R20, dan hasilnya untuk multi-core mendapatkan poin sebesar 4228 poin. Dan single core di angka 558 poin. Secara angka bisa dilihat di sini memang performance dari Ryzen 5 5600G masih sangat bisa bersaing dengan Ryzen 5 5600X atau bahkan i5 12400F. Lalu selain pengetesan CPU, di sini kita juga melakukan pengetesan untuk SSD NVMe yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Dan tercatat pada Crystal Diskmark untuk read-nya di angka 3,4 GB per second dan write-nya di angka 2,3 GB per second. Sekarang kita langsung aja move on ke pengetesan gaming dari PC ini. Game pertama seperti biasa gue coba dulu untuk Valorant-nya. Pada settingan low di resolusi 1080p, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 200 FPS ke atas cuy. Performance yang terbilang cukup oke nih cuy untuk sebuah integrated GPU. Jika kalian menggunakan monitor dengan refresh rate 144Hz, gue rasa masih aman banget nih untuk game Valorant. Oke, kita lanjut ke game PES 2021. Dengan preset low di resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dihasilkan mencapai 85 FPS dan terkadang drop ke 70 FPS saat replay. Berikutnya untuk game GTA 5, kita tes di resolusi 1080p dengan preset normal MSAA off. Rata-rata FPS yang dihasilkan berada di 66 FPS. Masih sangat playable lah memainkan game AAA yang satu ini. Lalu seperti yang bisa dilihat di sini, konsumsi daya listrik yang digunakan oleh CPU-nya cuma dari 30 sampai 40-an watt aja cuy. Jadi gua rasa buat kalian yang daya listrik di rumahnya itu kecil nggak perlu ragu untuk merakit PC seperti ini, karena pastinya PC-nya akan hemat daya. Sayangnya gue kelupaan nih cuy untuk menggunakan wattmeter ketika melakukan pengetesan ini. Tapi perkiraan gue sih PC dengan spesifikasi seperti ini akan menyedot daya di angka sekitar 100 wattan cuy. Jadi masih tergolong cukup hemat lah untuk PC yang bisa diajak gaming seperti ini. Nah, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC yang satu ini. Gimana nih menurut kalian performance dari Ryzen 5 5600G yang udah turun harga di tahun 2022 ini? Ya mungkin masih ada ya racikan-racikan PC yang memiliki performance lebih tinggi dibandingkan PC yang udah gua rakit ini. Tapi menurut gua menggunakan AMD APU ini memiliki kelebihan jika nantinya kalian berpikir untuk mengupgrade PC ketika suatu saat punya budgetnya. Karena performance CPU-nya sendiri bisa bersaing dengan i5 12400 atau bahkan Ryzen 5 5600X. Jadi jika dirasa kurang, PR kalian tinggal nabung lagi cuy untuk menambahkan VGA card-nya. Dan kalau nantinya kalian ingin mengupgrade PC dengan spesifikasi seperti ini, gue sarankan minimal kalian menggunakan VGA card seperti 1660 atau RX 6600 ke atas, supaya bisa merasakan perbedaan performance yang lumayan tinggi dibandingkan dengan iGPU bawaan Ryzen 5 5600G-nya. Oke, gue rasa segitu aja video rakit PC kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Thank you buat semua yang udah menonton video ini sampai habis, dan thank you juga buat owner dari PC ini yang sudah mempercayakan FD Channel untuk merakitkan PC-nya. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye bye.